Coba kasih masukan untuk aspetri, apa yang boleh dan tidak boleh menyangkut tentang ramuan tradisional. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Anci, anak cucu, dan kita semua. Kali ini Oma ingin berbagi tentang pengetahuan ya yang perlu dimiliki oleh teman-teman aspetri. Aspetri itu Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Ini beberapa teman banyak yang minta ke Oma, coba kasih masukan dong untuk aspetri, apa yang boleh dan tidak boleh, terutama menyangkut tentang ramuan tradisional ya. Ini menyangkut aturan. Oke, nah ini khususnya tentang klaim khasiat. Sekarang di masyarakat luas itu banyak teman-teman baik pelaku jamu ya, usaha jamu maupun juga pengobat tradisional ya, karena mungkin tidak paham atau tidak tahu aturannya sehingga banyak yang keliru atau kurang tepat dalam memberikan ramuan tradisional kepada para pelanggan atau kepada para klien atau pasien. Nah, contohnya ini misalnya ya, Oma perlu kasih tahu. Ini produk yang ada izinnya Badan POM. Misalnya ini tentang Sambiloto. Kalau menurut penelitian ilmiah, Sambiloto itu khasiatnya ada 50 mungkin ya. Dan sudah diteliti baik itu sebagai antibiotik alami, sebagai obat kencing manis, obat apalagi ya, gatal, alergi, dan banyak sekali. Itu penelitian ilmiahnya begitu. Tetapi satu bahan Sambiloto ini apakah boleh di dalam khasiat terus ditulis banyak? Karena mengikuti penelitiannya, orang di misalnya di internet tuh banyak sekali penelitiannya, mosok di sini di labelnya nggak boleh gitu. Banyak yang mengeluhkan hal itu. Nah, Oma katakan ya, Oma ini bergelut bidang ramuan tradisional ataupun jamu atau ramuan herbal ini sudah 20 tahun. Jadi bukan sok pinter nih Oma, karena Oma ingin berusaha itu yang legal, legalitasnya benar-benar ada ya. Jadi Oma ini punya Gria Sehat Mahkota Dewa, itu juga ada izinnya. Punya banyak produk, ada izinnya. Kalau seperti ini nggak ada izinnya ya, memang ini Oma nggak cari, ini hanya untuk kepentingan sendiri. Begitu juga misalnya ini jamu serbuk, boleh nggak? Ini isinya kunyit, temulawak, boleh nggak? Ini ditulis obat mah, anti radang, anti alergi misalnya, boleh nggak? Nggak boleh sayang ya, Ancu perlu ingat itu. Nah, apa saja yang boleh? Lah kita fokus. Tujuan kita misalnya ini Sambiloto, Oma bacain ya. Sambiloto ini kalau khasiat, karena ini ada izin POM TR. Kalau jamu itu ininya TR, tradisional. Khasiatnya di sini hanya boleh satu, tulisannya begini. Secara tradisional digunakan untuk membantu meringankan gejala kencing manis. Itu peraturan. Lalu banyak yang nanya, kok cuman membantu meringankan, memang nggak bisa mengobati? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu boleh dijawab secara pribadi. Nanti boleh dibuktikan benarkah Sambiloto bisa mengobati. Kalau di sini kan hanya meringankan, memang aturannya begitu ya udah kita ikuti. Tetapi pada intinya memang Sambiloto sangat bagus sekali ya. Ini kalau dari pengalaman Oma ya memang bisa.
Oma misalnya agak batuk, ini gatal-gatal sedikit lehernya, boleh nggak minum ini? Boleh, ternyata juga nggak jadi sakit. Ini, jadi ya herbal memang khasiatnya tidak berbanding lurus, ya berkhasiat lurus hanya untuk membantu meringankan nggak, sebetulnya banyak. Tetapi balik lagi ya ke peraturannya nggak bisa. Oke Ancu. Nah sekarang perlu Ancu tahu bahwa perizinan untuk jamu ada yang TR itu, nah, jadi nomor TR, Badan POM nomor TR tradisional nih, nanti ada di sini semua. Nih, POM TR di sini ada, ya. Nah, ini juga ada lagi yang jamu OHT. OHT itu obat herbal terstandar. Ini sedang diusulkan oleh pengurus gabungan pengusaha jamu, kalau bisa bukan obat herbal terstandar, tetapi jamu terstandar. Begitu juga dengan yang lebih, ini kalau obat herbal terstandar atau jamu terstandar tadi memang sudah ada penelitiannya, ya, secara ilmiah. Nanti meningkat lagi ke jamu fitofarmaka atau memang obat fitofarmaka tapi bahannya dari jamu, itu sudah melalui uji klinis. Jadi tingkatannya memang seperti itu, ya. Jadi ada yang pamer ke Oma, jamu saya ini misalnya contoh begini ya, di posting di grup, membantu mengobati mah, membantu mengobati, ada yang berani membantu mengobati COVID. Nggak bisa ya, terus banyak sekali khasiatnya, nggak boleh ya. Itu peraturan, kita harus taati peraturan itu ya. Nah kalau yang misalnya ini Oma juga membuat misalnya jamu Bundama. Loh, ini formulanya atau komposisinya macam-macam. Misalnya ini ada temulawak, ada kunyit, ada kencur, ada jahe, ada serai. Apakah khasiat dari masing-masing herbal itu boleh dicantumkan di sini? Nggak boleh. Ya, kalau soal khasiatnya, Oma bener kok, saya badannya jadi seger minum ini Bundama misalnya. Ya itu memang yang dirasakan masyarakat. Jadi beda ya, peraturan peraturan ya. Kalau yang akibatnya itu dirasa memang tidak sesuai atau tidak sama dengan yang ditulis, karena ini contoh nih, ramuan ini hanya boleh ditulis ya, khasiatnya ini membantu meringankan gangguan lambung seperti mual, kembung dan sakit perut. Jadi ini fokus ke lambung saja ya, untuk pencernaan. Jadi fokus hanya itu, walaupun formulanya terdiri dari beberapa macam dan kalau menurut penelitian banyak sekali khasiatnya ya. Jadi ini Ancu, begitu juga dengan ramuan Oma yang ini misalnya instan temulawak saja. Ini contoh, ini nggak boleh, walaupun khasiatnya banyak, nggak boleh ditulis banyak, hanya boleh ditulis begini nih, instan temulawak. Instan temulawak ini hanya boleh ditulis untuk kesehatan hati, membantu ya, membantu kesehatan nih, membantu memelihara kesehatan fungsi hati dan memperbaiki nafsu makan. Sudah begitu saja, walaupun khasiatnya temulawak banyak ya. Nih supaya Ancu pahami, memang inilah ya peraturan yang harus kita taati ya di label-label produk jamu. Nah, sekarang ini mengenai perizinan. Ada memang jamu yang boleh, yang harus ada izinnya, ada yang tidak. Seperti contoh begini, jamu gendong. Jamu yang dijual oleh simbok-simbok jamu harus izin Badan POM apa enggak? Enggak. Ya, tidak. Tidak harus izin Badan POM karena ini satu bahan jamu yang langsung dikonsumsi. Jadi memang dia tidak bisa tahan seminggu, 3 hari, nggak bisa. Jadi saat hari itu dibuat, ya harus hari itu dijual. Kalau nggak habis diapain? Paling disimpan di kulkas, ya atau diminum sendiri. Gitu, jadi nggak boleh berlama-lama. Kemudian juga yang lain lagi, jamu godok. Contoh ini nih. Nih, ini godokan. Di masyarakat kok boleh Oma yang dijual di pasar, wedang
khasiatnya meningkatkan daya tahan tubuh, bisa untuk masuk angin, atasi pegel-pegel, atasi rematik, banyak sekali. Tetapi itu di pasaran sebetulnya memang tidak boleh. Boleh kalau cuma jamu godok untuk kesehatan, sudah. Ya, kalau nggak ada izin badan POM-nya nggak boleh. Wong yang ada izin badan POM-nya aja nggak boleh, khasiatnya banyak, apalagi tidak ada. Ya, Ancu ya. Jadi mohon kepada teman-teman Aspetri yang membuat produk harus mengikuti aturan badan POM kalau mau dijual. Nah, ada bedanya begini, Oma, saya kan pengobat. Kalau mengobati orang lain kan mesti saya kasih jamu. Boleh apa enggak? Boleh, asal tadi obat-obat yang diberikan untuk pasien atau klien harus ada izin badan POM-nya. Jadi sebetulnya pengobat itu ya kalau modern ya seperti dokter. Dokter apa boleh bikin obat? Nggak boleh. Yang boleh apoteker. Gitu ya. Jadi teman-teman Aspetri sebaiknya bergandengan tangan dengan pengusaha jamu yang sudah mempunyai legalitas badan POM ya. Jadi pengobat sudah jelas ya, apapun produknya sebaiknya ada perizinannya. Kalau tidak punya gandengan tangan dengan yang punya legalitas. Kemudian ini mengenai usaha, siapa yang boleh mengajukan? Itu nanti misalnya teman-teman Aspetri ya, wong saya kecil-kecilan kok, mesti pakai izin. Nah, kalau kecil-kecilan itu boleh kita mengajukan izin sebagai UMOT. UMOT itu usaha mikro obat tradisional. Tetapi untuk UMOT boleh nggak bikin kapsul? Nggak boleh, nggak boleh. Kalau UMOT itu hanya boleh racikan-racikan seperti ini, lalu obat luar, seperti minyak, parem, pilis, boleh menggunakan perizinan UMOT. Selanjutnya setelah UMOT itu UKOT nih. Seperti PT Mahkota Dewa Indonesia itu perizinannya UKOT. UKOT itu usaha kecil obat tradisional. Walaupun memang Mahkota Dewa ini memiliki sertifikat GMP ada, sertifikat halal ada, kemudian juga sertifikat perizinan dari Badan POM semua lengkap gitu ya. Boleh nggak ini kapsul? Ya boleh, karena kita perizinannya sudah UKOT. UKOT boleh, UMOT nggak boleh ya. Yang lebih besar lagi seperti jamunya air mancur atau mustika ratu ataupun juga sariayu misalnya gitu ya, itu baik produk kecantikan maupun produk jamunya harus ada izin ya, izin Badan POM. Badan POM ya sudah sekali lagi sudah ditetapkan bahwa jamu gendong memang tidak harus pakai izin Badan POM. Ini menurut aturan Badan POM nih ya. Tetapi memang tidak bisa asal membuat produk ya terus segala macam dibikin karena ada tulisannya, nggak usah izin. Terus jamu gendong bikin kapsul sendiri dijual ke pelanggannya, boleh nggak boleh ya. Oke, jadi ini Oma membantu teman-teman yang minta, Oma kasih tahu dong bagaimana yang boleh, bagaimana yang tidak gitu ya. Nah sekarang pengetahuan tentang obat tradisional ini menurut Badan POM, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan sarian, galenik atau campuran dari bahan tersebut itu boleh. Jadi misalnya ada teman Oma, misalnya nih ketua GP Jamu bikin ramuan dari cacing, itu kan bahan binatang, boleh nggak? Boleh, ya boleh karena obat tradisional bisa menggunakan bahan hewan, ya. Lalu jamu atau obat tradisional dibuat di Indonesia, namanya jamu, ya dibuatnya di Indonesia ya. Kalau obat tradisional impor ini yang sering banyak adalah obat-obat dari China
Itu obat tradisional yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapannya membuat, mengemas dilakukan di luar negeri gitu ya, yang dimasukkan di wilayah Indonesia gitu. Kalau obat tradisional lisensi adalah obat tradisional yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan industri obat tradisional ya, atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Jadi ada legalitasnya ya. Selanjutnya sekarang dalam peraturan pemerintah ini mengenai pelayanan kesehatan tradisional empiris. Ini penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Maka di Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, kalau mau menjadi anggota, mau menjadi pengobat, harus mengikuti pembekalan namanya. Setelah mengikuti pembekalan nanti ada KTA-nya ya, kartu tanda anggota, baru kita bisa urus STPT-nya. Bahkan sekarang ada lagi aturannya, kita mesti ujian kompetensi melalui LSK ya, lembaga sertifikasi kompetensi namanya gitu ya. Ini sebentar lagi dari Aspetri memang akan dilaksanakan uji kompetensi supaya para pengobat tradisional Indonesia ini benar-benar mempunyai kemampuan yang baik ya, tidak asal tahu ini langsung ngobatin orang suka-suka, nggak bisa, harus ada aturannya. Yang lain lagi ini tentang suratnya, jadi nanti harus mendapatkan STPT ya, kalau mau jadi pengobat STPT dari asosiasi yang membawainya. Misalnya usahanya tentang ramuan, ya harus Aspetri. Kalau pijit nanti ada lagi asosiasinya ya. Ini kita ngomongin yang ramuan aja. Jenis pelayanan kesehatan ini bisa meliputi pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, kemudian tradisional integrasi. Jadi kan ada yang prakteknya sendiri berdasarkan obat yang diberikan ataupun ramuan yang diberikan kepada klien itu sesuai dengan pengetahuan turun temurun. Itu kalau sudah itu namanya empiris. Kalau komplementer yang jadi pengobat tradisional harus sudah kuliah ya. Lainnya lagi nih Oma ingin memberitahu ya tentang penyehat tradisional ini dapat memberikan, nah ini dia ya, ini Ancu perlu dipahami ya teman-teman Aspetri. Pengobat tradisional bisa memberikan obat tradisional yang diproduksi oleh industri atau usaha obat tradisional yang sudah berizin serta memiliki NIE. NIE itu nomor izin edar dari Badan POM. Nah ya, kemudian juga bisa memberikan racikan sendiri, tetapi harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tadi harus memiliki UMOT atau UKOT begitu ya. Nah, selain obat tradisional sebagaimana dimaksud ya, penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dapat memberikan surat permintaan obat tradisional secara tertulis untuk klien. Ini maksudnya begini, kalau seorang pengobat kan dia punya ramuan misalnya ya, ini kita karena dia nggak punya legalitas kan nggak boleh itu ramuannya dijual. Ya paling bisa memberikan resep. Ya resep kepada pasien. Misalnya ya mau nggak mau bikin sendiri. Misalnya flu dikasih flu dan batuk dikasih resep Sambiloton, nanti rebus sendiri ininya segini itu bisa. Atau di tempat prakteknya memang disediakan bahan-bahan herbal atau bahan-bahan jamu seperti Sambiloto, kunyit, temulawak dan seterusnya ya. Nah ini ada satu pasal ya, ini di pasal 27 tentang pengobatan tradisional ya. Ini yang pasal 27 ayat 3 ini
penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dilarang menjual atau mengedarkan obat tradisional racikan sendiri tanpa izin. Nah, ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oma ini nggak ngarang loh ya, ini sesuai peraturan pemerintah dari PP 103 tahun 2014 ya. Jadi ingat ya, semua harus ada izinnya ya. Nanti ada lagi beberapa informasi ya tentang aturan main untuk memproduksi obat tradisional. Di pembekalan Aspetri nanti ada. Juga di LSK nanti ada pembelajarnya lebih rinci. Ini Oma memberitahu supaya Ancu, maaf ya, jangan sampai Ancu nanti berani-beraninya bikin misalnya seperti ini dikasih label panjang lebar, dijual, diiklankan. Nah, iklan ini kalau menurut peraturan Kemenkes ya, menurut Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, pengobatan tradisional tidak boleh iklan. Ya, pelayanannya tidak boleh diiklankan. Yang boleh apanya? Yang boleh kalau punya produk yang sesuai Badan POM. Nanti produk ramuan saja atau jamu saja, kalau mau iklan juga harus sesuai aturannya. Wow, panjang lebar Oma sudah memberitahu tentang bagaimana serba-serbinya kita membuat ramuan tradisional. Dan juga oh ya, satu lagi yang tidak boleh dicantumkan ke dalam label, misalnya contohnya ini ya, satu lagi nih, Madedem. Madedem ini ramuan dari Mahkota Dewa Indonesia, Mahkota Dewa untuk diabetes mellitus. Ini kita tidak boleh menyebutkan tulisan diabetes. Kok nggak boleh? Jadi nggak bisa untuk diabetes. Tunggu dulu. Nah, ini Oma contohkan ya. Indikasinya tulisannya hanya boleh secara tradisional digunakan untuk membantu meringankan gejala kencing manis. Ya, kalau masyarakat tahu kencing manis itu sama dengan diabetes apa enggak? Sama. Artinya boleh enggak untuk diabetes? Boleh, tetapi di label ini tidak boleh. Itulah aturan negara kita, Republik Indonesia. Ya, Antu, beberapa istilah-istilah kedokteran juga tidak boleh dicantumkan di label jamu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anju. Ya, semua orang bisa sehat.